Kedua, hari raya roti tidak beragi. Wa qurba Idul Fitr. Nih, hari raya Idul Fitri itu sudah originalnya sudah punya orang Yahudi dan kontinuitasnya itu oleh kita, orang Kristen. Secara general dan secara spesifik itu orang Katolik. Kos 22 ayat 1 ya. Nyontek terus ya, betul. Apa ini ada Islam yang mau itukah yang mau klarifikasi mungkin? Sebenarnya udah lama, cuman saya baru ingat. Kemarin sebenarnya kan pas baru H+3 Lebaran kalau nggak salah atau H+2 Lebaran kan aku live ya. Dan di situ kan aku nanya mengenai dalil Idul Fitri kan. Nah, tadinya tuh mau bahas itu. Ini kenapa di atas banget ya? Bentar. Gitu. Tapi ya itulah ya. Kita lanjut aja. Bang upload live-nya juga di YouTube. Ada tuh channel-channelnya, channel Apple, channel apa banyak lah. Itu sudah bagian teman-teman yang lain ya. Saya nggak terlalu bisa jago di YouTube. Teman-teman bantu subscribe aja, tapi YouTube saya ya. YouTube saya ada di profil saya yang ini, yang di sebelah kiri. Teman-teman klik profilnya Joseph Abram Michael yang jadi host ini, nanti ada logo YouTube. Teman-teman klik aja, nanti redirect. Nanti akan diarahkan langsung ke aplikasi YouTube, nanti ada itu channelnya. Gitu. Kita lanjut ya. Teman-teman tap-tap layar ya. Kak, aku mau nanya bentar. Oh, maaf dari tadi saya pakai yang ini, jadi nggak begitu kelihatan siapa yang request. Shalom, M. Halo Kak, malam. Iya, selamat malam, iya. Aku mau tanya Kak, hmm, Mm-mm. kan Kak Joseph Kristen Katolik. Nah, apa tuh namanya? Kenapa ya Kak? Kalau agama Islam itu kalau berdoa itu dikabulin, orang Kristen berdoa dikabulin. Katanya Kristen tuh benar, tapi kan kalau orang Islam berdoa dikabulin. Makasih Kak. Oke, kita baca itu gampang. Matius 5:45. Matius 5:45 silakan dibaca saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan supaya kita mengerti bagaimana dan kenapa Tuhan Allah mengasihi juga setiap orang-orang. Kita baca Matius 5:45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Titik. So there's no chaotic mind yang kemudian rushing your brain, kemudian kamu mulai berpikir berarti di Islam ada kebenaran. Never. Tuhan Allah kita Tuhan yang Maha Kasih. Kasihnya Tuhan Allah itu lebih luas daripada samudra. Mengerti. Ketika mereka dengan ketulusan hati meminta kepada Tuhan Allah itu, makanya ini konsepnya nanti akan balik lagi kepada Tuhan Allah yang sejati. Kamu percaya hanya ada satu Allah, betul nggak? Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu itu hanya satu, betul nggak? Iya Kak, paham. Nah, dari kesungguhan hati mereka sebenarnya bisa sampai kepada Tuhan Allah yang sejati, hanya saja karena bisikan setan dan si jahat itu, sehingga ketika mereka ingin sampai kepada Tuhan Allah, mereka tidak sampai, mereka justru menyembah ilah yang tidak sesuai. Akan tetapi kita lihat bagaimana Kristus dan bagaimana Alkitab sendiri mengatakan bahwa ketika Rasul Paulus mengatakan setiap orang dihakimi, di hatinya sudah tertulis hukum Taurat. Betul nggak? Jadi Iya kalau Kak. misalkan pertanyaan ini dikorelasikan bagaimana nasib orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal, apakah mereka bisa dihakimi? Alkitab mengatakan setiap orang semuanya, di dalam hati mereka sudah ada Taurat yang tertulis di hati mereka. Dan mereka dihakimi menurut itu. Loh, kok bisa? Ya iya, kamu baca ya Yeremia 31 ayat 31. Di situ dengan jelas apa? Aku akan menulis Tauratku ke dalam hati mereka. Rasul Paulus pun menekankan hal yang sama. Bahwa setiap orang dihakimi yang mereka tidak pernah mendengar Kristus, tidak mengetahui Kristus, nasib mereka bagaimana, itu dihakimi dengan Taurat yang tertulis di hati mereka. Nah, kita harus percaya bahwa mereka sebenarnya dan sejatinya mereka mencari Allah yang sungguh-sungguh. Termasuk saya waktu itu masih menjadi Islam. Kan pernah dengar kan kesaksian orang-orang yang murtadin? Pernah dengar nggak?
Ketika mereka berdoa, tunjukkanlah Tuhan Allah yang sejati, tunjukkanlah jalan yang kebenaran, ketika itulah doanya dikabulkan. Maka dengan cara yang sama Tuhan Allah juga menurunkan berkat bagi mereka untuk menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas. Jadi jangan kamu pikir ketika doa mereka dikabulkan, sekonyong-konyong ajaran mereka otomatis benar. Bukan. Tapi dengan cara yang seperti itu, Tuhan Allah mengantarkan mereka supaya mereka menuju kebenaran sejati di dalam Tuhan Yesus. Begitulah saya. Begitulah orang-orang di luar sana yang juga mengalami perjalanan iman yang sama seperti saya. Coba tanya sama teman-teman Murtadin awalnya bagaimana. Mostly kebanyakan dari mereka itu meminta ditunjukkan. Loh, pada saat mereka berdoa tujuannya kemana? Ketika mereka sedang bimbang. Coba saya tanya sama teman-teman di bawah yang mendengarkan. Artinya apa ya? Memang hanya ada satu Allah yang sejati, yang benar. Nah, maka dengan Matius 5 ayat 45 inilah ketika dikatakan Tuhan Yesus, seperti Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Begitu ya, KM, semoga bisa dimengerti. Ya udah, begitu aja Kak Joseph, makasih ya. Terima kasih juga, Tuhan Yesus berkati. Gitu. Jadi kalau doa mereka terkabul gitu, ketika mereka berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Saya anggap doa saya selama itu berulang-ulang selama 18 tahun saya hidup. Saya berdoa itu ketika saya melaksanakan ibadah saya di iman saya yang lama, saya anggap berarti sudah terjawab oleh Tuhan Allah yang sejati. Gitu loh. Jangan kemudian teman-teman bilang, otomatis ajaran benar enggak juga gitu. Kalau nanti teman-teman diskusi sama mereka pun, ketika teman-teman bertanya pertanyaan yang sama gitu, kenapa kalau misalnya kamu mengklaim yang sempurna, mengklaim ajaran yang paling benar, kenapa doa saya dikabulkan? Kenapa banyak orang Kristen yang begini-begini? Mereka bukan jawab seperti saya. Mereka nggak jawab Tuhan Allah yang makasih. Mereka akan bilang itu istidroj. Percaya sama saya. Tahu nggak istidroj itu apa? Istidroj itu apa? Tahu nggak? Artinya katanya, Tuhan ilahnya mereka memberikan kamu kesempatan sebanyak-banyaknya supaya kamu sadar dan bertobat. Tahu nggak artinya apa? Sedang melakukan tipu daya. Istidroj itu. Mereka akan bilang itu konsepnya istidroj. Ya. Jadi, apa itu istidroj? Kalau saya bilang secara bahasa Inggris, mungkin teman-teman harus paham ya. It's a trap. It's a trap. Jadi kalau istidroj itu artinya secara bahasanya jebakan, nikmat duniawi yang ilah mereka berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi itu tipu daya. Nah, kalau mereka ngejelasinnya dengan pertanyaan yang sama, mereka akan ngejelasinnya itu istidroj. Teman-teman coba deh, pernah nggak ngelihat viti-viti, terus nanti ada komentar 1-2 muncul dari mereka yang mabok imannya mereka, nanti akan bilang istidroj gitu. Orang-orang yang diberikan berkat melimpah, tapi menurut ajaran mereka ini kafir, mereka ini menyembah selain ilah mereka gitu. Mereka bilang seperti itu. Tapi dalam kekristenan, Yesus sendiri clear mengatakan dalam Matius 5 ayat 45. Gitu. Iya, scam. Ya, kok saya bilangnya prank. Ya, trap pranknya itu jatuhnya scam. Gitu. Kita lanjut ya. Kalau debat sering lari. Saya bukan batu yang mencuri baju nabimu. Ada kisah seperti itu kan. Saya nggak lari-lari. Pernah lihat Joseph lari nggak pada saat debat? Nggak. Ini Joseph duduk anteng di sini. Kalian tuh kenapa ya? Saya bingung loh. Nggak bisa fokus dengan tema, nggak bisa fokus dengan diskusi, nggak bisa fokus dengan topik. Menjelaskan yang sudah 2 minggu lampau. Anggaplah si Gus Wifi kebanggaan kamu itu menang. Kalau orang menang secara psikologis dan secara realistis, itu sudah anteng. Dia menikmati kemenangannya. Saya mendapatkan gelar, mendapatkan juara, anteng. Biasanya yang keluar-keluar yang nyari validasi kemana-mana, itu yang kalah. Islam berisik, masalahnya berisik, heboh sendiri, orang lagi ngomongin apa di bawah, debat lari-lari sama Gus Wifi, enggak, udah 2 minggu ya, berisik. Kita lagi ngomongin berkat Tuhan, mereka di bawah asik sendiri, debat sama Gus Wifi, lari-lari, masalah udah 2 minggu loh, kemarin nggak apa-apa ya, berisik. Sekali lagi komen kayak gitu, saya bukannya takut atau gimana ya. Iya benar, kami semua takut ketularan gak waras sama kamu. Di mute aja moderator, berisik. Ya. Lebih baik daripada kamu ngomongin Gus Wifi, kamu pikirin ajaranmu. Saya kasih kalian brainstorming ya. Brainstorming kalian adalah kalian pikir konsep sederhana.
Ketika kalian merayakan bulan yang lalu, yang kemarin kalian merayakan katanya hari raya kemenangan, sebelum kalian merayakan hari raya kemenangan, itu kan kalian katanya puasa dan seterusnya. Katanya di bulan itu setan dikurung, iblis dikurung, jin dikurung dan seterusnya. Saya tanya sama kalian pertanyaan simple dan membuat otak kalian berpikir, jatuhnya brainstorming ya. Kenapa setiap tahun selama katanya ajaran kalian itu 1400 tahun secara hijriah di muka bumi ini, kenapa hanya ada 1 bulan setan itu dikurung? Lalu 11 bulannya dilepaskan, hanya 1 bulan dikurung. Kenapa nggak sekalian dimusnahkan, dilenyapkan dari muka bumi? Ini kerjasama kah? Ini negosiasi kah? Atau ini drama lagi? Coba dijawab. Ya, mohon dijawab, mohon jawabannya. Mohon dijawab. Ya, kenapa dari sekian banyak bulan, 12 bulan selama 1 tahun, kenapa dikurungnya hanya 1 bulan? Kenapa paling nggak 2 bulan, 3 bulan, gitu, 4 bulan gitu? Ya, cuman 1 bulan, 1 bulan itu sebentar loh. Itu kalau tindakan kriminal apa ya? Nggak ada bandingannya loh sama hukuman. Mohon maaf ya, koruptor atau yang kasus, mohon maaf ya, pencabu LAN, itu lebih parah mereka loh. Dikurungnya bertahun-tahun, betul nggak? Kok ini katanya setan musuh nyata bagi manusia gitu kan? Kok bisa? Kamu nggak pernah kepikiran, orang Kristen nggak pernah kepikiran. Iyalah, dibohongin mulu sama mereka, makanya jangan mau dibohongin. Hmm? Lebih kalah sama kriminal-kriminal yang ada di TV-TV kan, dihukum, mohon maaf, MATI, dihukum seumur hidup, dihukum 12 tahun, 5 tahun, lebih parah mereka. Loh, katanya setan itu yang membuat manusia terjerumus. Hah? Kok bisa? Ayo coba ada Islam yang berani naik. Nah, coba saya undang ya, yang Islam-Islam di bawah. Coba. Coba kita naikkan ya, coba bisa nggak ada jawabannya, nggak ada dalilnya, nggak? Kenapa hanya 1 bulan gitu? Kak, apakah Kristen bisa disebut Kristiani? Bisa lah, Peng. Kristen, Kristiani itu 2 hal yang sama. Kristiani itu artinya ya perilaku, ajaran, dan seterusnya. Gex Art saya naikkan ya, saya nggak tahu dia berani naik atau nggak. Yesusmu itu Islam, guys. Good, Denisa ID silahkan naik. Daripada typingnya spam. Oh, nggak berani. Waduh, sayang banget kesempatannya disia-siakan. Padahal kalau bisa naik, bisa membuktikan gitu kan. Ya, shalom teman-teman yang baru bergabung. Silahkan tetap layar. Ini Islam gak ada yang berani untuk diskusi atau gimana ya. Kita lanjut aja ya. Loh, kok turun? Cutmita. Namanya Cutmita. Saya simpulkan mungkin bisa jadi orang Islam ya. Tapi ya kita nggak bisa judge ya. Kadang nama itu nggak melulu dengan agama. Gue bukan salah satunya, mohon maaf. Gex Art, kamu jangan bohong. Komentarmu itu mengarah kepada ajaran Islam. Gex Art, ya jangan berbohong ah. Pakai bilang iblis juga mematikan Tuhanmu sebenarnya. Joseph naik ke Room Dayak. Itu kan ada VT-nya, saya diblokir sama dia dari awal ketika dia mulai naik daun. Saya diblokir sama Dayak Mu'alaf, dari Kalimantan itu. Jangan sebut wanita NPD itu. Kita lanjut ya, ini ada Islam yang berani naik atau tidak ya? Salve Joseph, salve. Kak Cutmita kepencet atau gimana? Salve Kak Cutmita. Hai, Bang Joseph, sorry salah pencet tadi waktu mau kasih naik mau join tapi malah kepencet leave. Oh oke. Shalom, Ya. dari Kristen atau dari Islam? Salam, saya Kristen. Oh ya, oke silakan. Ya Bang, saya cuma mau tanya, penasaran baru kali ini saya lihat Alkitab bahasa Arab. Apa selama ini ada yang komplain nggak itu bahasa mereka? Iya, ini dikomplain, makanya ini tidak disebarluaskan, makanya saudara nggak bisa nemuin ini di Gramedia. Bukan karena harganya yang mahal. Saya pikir kalau memang saudara mampu dan bisa beli, ini akan terbeli, tapi ini nggak ada di Gramedia.
ini cetakan terbatas. Karena apa? Yaitu dikhawatirkan akan memunculkan kontra. Ya, Ya, tahu ya, sendiri kan, yang ya, susah untuk menerima adanya pengetahuan yang bukan pengetahuan baru, pengetahuan sudah lama bahwa bahasa itu tidak pernah milik agama, ya, gitu ya. kan? Mau Tahu begitu. bahasa Arab, bahasa Ibrani itu ya bahasa-bahasa part of Agama culture budaya. itu Ya, kan bisa semua orang. Ya, gitu. makanya penasaran siapa ada yang klaim nggak itu dipakai katanya itu bahasa dari mereka. Iya, itu mereka. Makanya ini nggak diperbanyak cetakannya. Ini saya Oh, waktu itu dapat dari salah satu pengikut saya di TikTok. Terima kasih ya Bu ya, Tuhan Yesus berkati. Ini masih menjadi salah satu perpanjangan tangan Tuhan supaya makin banyak orang-orang yang sadar dan mengerti. Karena banyak hal-hal yang ada hubungannya dan kaitannya dengan mereka. Contoh, kalimat tauhid yang sesungguhnya la ilaha illallah itu justru diajarkan oleh Rasul Paulus. Ada di mana di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Kemudian Idul Fitri itu tadi kita sudah lihat dan baca sendiri di dalam Lukas 2 ayat 1 kayak gitu kan. Nah, jadi ini supaya biar makin mempertebal, memperkokoh ya. Karena kebanyakan dari mereka pikir selama ini kan ketika dulu saya perhatikan waktu saya belum berani muncul di TikTok kan mereka banyak yang bilang ketika membahas Quran mereka ketika membahas yang bahasa Arab mereka bilang baca dong bahasanya, jangan terjemahannya aja gitu kan. Nah, ini jawaban atas doamu. Itu Tuhan Allah baik kan? Nah, seperti itu ya Islam. Mm-mm. Itu wow. Kak, ada lagi? Ya, ya. Saya, by the way, saya tuh dari Aceh ya. Saya orang Oke. Aceh asli 100% Aceh. Cuman saya sudah lama jadi Kristen juga. Oh, berarti murtadin juga dari Islam tapi tadinya. Iya, tadinya Oh, Islam. oh, oh, oke. Congratulations. Selamat ya Thank you. bagi kita semua yang menerima Kristus, yang tadinya tidak mengenal Kristus, sekarang telah bersatu dan mengenal Kristus. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati Kak Cutmita selalu ya. Sama-sama Bang Joseph juga diberkati dalam Iya. kehidupan. Amin. Shalom Kak Cutmita, Kalau selamat itu malam. aja Bang, saya cuma mau tanya, Iya. tidak mau mengganggu, cuman mau tanya Oh, tentang. enggak ngeganggu kok, enggak ngeganggu kok. Enggak ngeganggu sama sekali. Iya. Oke Makasih Bang, ya. kasih turun. Iya, kasih turun saya aja Bang. Oke. 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 Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Sorry, sorry. Tuh, sebenarnya kalau dibilang nggak banyak, kita tuh jatuhnya gerakan bawah tanah. Kebanyakan dari mereka itu ya mereka sibuk untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Nggak seperti kalian. Iman kalian harus show off di depan publik. Saya meninggalkan Kristus, saya bangga begini-begini. Ditanya alasannya apa? Karena saya bermimpi. Karena saya nggak enak diajak terus masuk Islam, login yuk, asyhadu gitu, makanya saya tinggalin aja, saya juga bingung gitu, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Kenapa pastor atau misionaris ketika mendoakan kita mereka minta uang, Bang Joseph? Jawab please. Which one? Nggak pernah saya melihat dan mengalami dan juga mendengarkan dari teman-teman saya sendiri ketika minta didoakan kemudian tiba-tiba minta duit, nggak ada. Kalau dalam gereja Katolik, pelayanan Romo ketika meminta berkat, hanya meminta berkat seperti pada saat selesai misa, kamu nyamperin Romo untuk diminta diberkati, entah benda rohani, atau barang rohani, atau dirimu sendiri. Nggak ada tuh minta duit. Masa ya, Romo bagi duit? Nggak ada, jangan aneh lah. Apa beda kalau pelayanan misalkan pelayanan kematian, mohon maaf ya, atau pelayanan kedukaan atau pelayanan pemberkatan rumah itu yang diberi nama stipendium, itu pun diberikan kerelaan, nggak romonya nanti tarif saya segini, nggak pernah. Itu stipendium itu pemberian dari yang mau memberi, yang mau aja kalau kata Cimehong, nggak ada harus wajib minta duit, nggak ya, nggak kayak gitu. Jangan berbohong ya, saya paling nggak suka dengan cerita-cerita misionaris pastor. Nggak ada. Misionaris adalah mereka yang justru siap miskin meninggalkan harta benda segalanya dan mereka mewartakan Injil tanpa mengenakan apa-apa sesuai dengan firman Tuhan. Jualah segala harta benda milikmu dan pergilah melayani Tuhan. Itu misionaris. Bagaimana misionaris dalam gereja Katolik? Lihat Ordo Fransiskan. Orang-orang yang sudah ditahbiskan menjadi romo, mereka menjadi misionaris, mereka sudah ditahbiskan dengan 3 kaul, termasuk kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian.
Sudah bisa dipastikan dalam gereja Katolik nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi harus paham ya. Yes, kebanyakan justru malah mereka yang cari kesana kemari, ya kan, mungkin dengan berkarya. Makanya kebanyakan misionaris itu juga berkarya dengan apa? Dengan berkebun, berternak, tuh contoh ordo terapis. CSE, ya. Ya, jadi produk mereka tuh terapis. Beberapa waktu lalu sempat menjual produknya di bazar di paroki Regina Coeli Pik. Beberapa waktu lalu juga sempat di paroki Maria Bunda Karmel Tomang. Nah, itu caranya mereka mendapatkan uang. Jadi mereka berusaha. Mereka dengan usaha mereka sendiri. Nggak ada tiba-tiba minta duitnya dong gitu. Gimana sih? Tapi aku diminta. Sama siapa Love Jesus Hasian? Boleh nggak naik membuktikan? Nggak apa-apa. Misionaris mana, kemudian pastor apa, gereja mana gitu kalau boleh. Nah, buat kerajinan tangan, ada beberapa suster yang mereka punya produk ekoenzim tuh dijual. Ada suster di TikTok yang jual produk ekoenzim itu juga menawarkan ke saya, itu kayak gitu. Terus, ya banyak lah kalau dalam gereja Katolik ya. Saya kalau misalnya teman-teman Protestan ada yang mau menjelaskan, silahkan jelaskan ya. Saya soalnya kurang begitu mendalami. Itu ya. Ya, shalom Love Jesus Hasian. Iya, shalom. Iya, shalom. Iya, silakan Kak. Jadinya maksudnya gimana tuh? Apakah betul? Iya, Diminta uang? jadi ceritanya gini, iya biar aku ceritakan. Jadi kan aku tuh pernah tuh pikirannya tuh nggak jelas, jauh dari Tuhan Yesus gitu, nggak mengenal Tuhan yang benar. Nah, waktu itu ada tetanggaku nyuruh pergi aja dulu ke orang ini katanya. Jadi kami pergi ke situ, dia tuh gerejanya Katolik, jadi aku bilang dia misionaris. Nah, ketika aku didoakan di situ, Gereja Katolik ya, mana? di Sumatera. Sumatera itu luas. Sumatera itu terbagi menjadi beberapa wilayah. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Yang kamu maksud Sumatera mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara itu sarangnya Ordo Fransiskan. Ordo Fransiskan itu terkenal dengan betul-betul kemurnian dan kemiskinannya. Yang kamu maksud gereja paroki mana di Katolik itu? Nggak tahu, tapi dia gereja Katolik. Aku tuh didoakan di rumahnya. Oke, jangan berbohong. Turun ya, mohon maaf saya nggak mau memperpanjang polemik. Nggak ada di rumahnya. Enggak. Ordo Fransiskan mereka, ordonya OKA. Fransiskan sekolah. OFM Kap ya, Kapusin. Iya, yang Kapusin. Itu kalau Sumatera Utara ya, kalau beneran Medan gitu, itu tuh OFM Kapusin tuh. Wah, mereka justru terkenal kemiskinannya, boro-boro mikirin duit. Jangan bohong. Jangan bohong. Pusing. Nah, lanjut aja. Kalau masih nggak jelas, kenapa ngomong ya? Berani berbicara ya? Disaksikan 600 orang. Hati-hati loh, Alkitab mengatakan jangan bersaksi dusta. Setahu saya kalau kamu beneran orang Kristen, itu melanggar 10 perintah Allah mengenai kesaksian. Saya peringatkan aja ya. Kalaupun memang betul, tapi kamu bingung menjelaskan seperti apa, coba susun kata-kata dulu. Coba jelaskan secara kronologis. Karena ini bahaya. Gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut, teman-teman. Mohon bantuan tetap layar, nggak usah diperpanjang. Never mind. Close the door aja udah. Biarin aja. Kita pakai waktu bukan untuk menghakimi, kita pakai waktu untuk mendoakan aja. Kita lanjut. Tanya ortodoks kayak ini nanya mulu dari kemarin ngebul baik disuruh naik nggak mau, saya mute aja. Kamu nggak ngerti kanonisasi secara lokal gitu. Kita lanjut ya. Iya kak, tapi nggak ada yang seperti kakak bilang dan kakak juga aneh cara menjelaskannya. Ketika kakak ditanya di daerah mana, kakak jangan menyebutkan daerah yang cenderung luas cakupannya. Sumatera itu pulau loh, bener nggak teman-teman? Sumatera itu pulau Sumatera.
Kamu pikir hanya ada satu gereja, hanya ada satu romo di Sumatera, gitu loh. Maksudnya kalau misalkan pun mau benar-benar mau cerita tentang pastor yang minta uang, harusnya jujur loh seperti apa. Nggak mungkin lupa. Kamu belum terkena demensia atau amnesia atau apapun itu, kamu masih muda loh dari suaranya. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Dengerin, jangan berbohong. Kalau jadi gini, secara psikologis, kalau Anda mengalami suatu pengalaman yang buruk atau pengalaman yang indah, itu pasti akan nempel di memori. Betul atau enggak? Memang ada kemungkinan ada orang yang moving on, ada yang melupakan, apalagi kenangan buruk. Tapi kalau ini bukan buruk dalam konotasi yang negatif sekali. Anggap ini suatu pengalaman yang kok aneh gitu, kan. Pasti kamu harusnya ingat nama romonya, parokinya, wilayahnya, gitu. Masalahnya kalau saya dengar dari logatnya kamu Batak, oke. Berarti dari Sumatera Utara, oke. Kebanyakan di daerah Sumatera Utara, setahu saya itu sarangnya Ordo Kapusin, ya. Mereka yang justru dengan betul-betul giat dan betul-betul meninggalkan keduniawian. Mereka betul-betul menghidupi kaul kemiskinan. Jadi nggak ada istilahnya kemudian minta duit, kemudian dimasukkan ke dalam pemasukan pribadi. Just for your information aja ya. Ini saya bingung loh jelasinnya. Kenapa informasi yang kalian bisa cari di internet atau tanya klarifikasi secara langsung, kalian malah lebih memilih untuk berasumsi liar seperti ini. Dan yang lebih memalukan adalah sesama yang mengaku sebagai orang Kristen. Gini loh, saya yang Islam aja, menjadi seorang Katolik aja, saya perlu waktu untuk mengobservasi. Jadi ketika saya beriman, saya tahu apa yang saya imani, sampai yang seujung-ujung kukunya. Jadi tidak menyepelekan. Maksud saya gini loh, ini kan pemahaman simpel, tinggal kalian tanya, tinggal kalian searching, tinggal kalian pelajari. Bagaimana regulasi ordo atau tarekat kongregasi religius dalam gereja Katolik, cara kerjanya, bagaimana mereka mendapatkan uang, dan ketika mereka mendapatkan uang itu diperuntukkan untuk apa. Ketika mereka pun mendapatkan stipendium atau berkat dari orang-orang yang memberikan berkat, memberikan uang, itu tidak masuk dalam kantong pribadi, itu masuk dalam kongregasi dan ordo. Biasanya dipergunakan untuk keperluan bersama dan untuk umat. Ya, hal yang seperti itu tidak perlu diributkan. Itu sudah menjadi aturan yang paten dalam gereja Katolik sedari mula tentang aturan kongregasi atau ordo ya. Jadi saya lanjut aja ya. Speak of which, kita harus berbicara moving on ya. Shalom, sang jeru, selamat. Oh, kok turun? Terlanjut ya, ini Islam kebanyakan di bawah nggak berani naik atau gimana? Fufu Fafa, apa ini komentarnya? Gen Z Muslim, wah luar biasa Gen Z Muslim, saya juga Gen Z Christian. Gen Z Kristen saya. Kamu daripada yeping di bawah, komentar di bawah nyampah bau. Karena saya anggap bahwa setiap Saracen itu komentar mereka meninggalkan bau ya, karena mereka tidak mau membersihkan sisanya gitu. Oh iya, perumpamaan itu saya pakai kenapa? Karena kebanyakan dari mereka setelah berkomentar disuruh naik kabur. Nah itu sama seperti orang yang buang sampah atau bahkan lebih parah buang hajat. Kebiasaan kamu ya. Ya, sama seperti junjungan, nggak jauh beda. Kita lanjut. Ya, kecuali mau berani naik, artinya kan mau bertanggung jawab, mau mengurus gitu, mau membersihkan, mau membuang kotorannya sendiri gitu kan. Ini enggak, kita sendiri yang dibikin bau di sini kan, betul nggak? Pasti teman-teman ketika mereka membuang kotoran mereka di sini, ya kan? Kita yang heboh, ya kan? Kita yang repot membersihkan, kita yang repot, mereka mah kabur gitu. Ini kan yang dibilang akhlak, itu kan perumpamaan. Kalau kamu tersinggung, harusnya kamu klarifikasi, kamu luruskan. Saya tidak seperti itu loh. Kalau kamu masih yeping juga di bawah nggak mau naik, ya semakin membuktikan dong. Gimana sih logikanya nggak nyampe, nggak nangkep. Kenapa mereka itu bukannya justru, oh ya baik, saya mengambil saran dari Joseph, lebih baik semakin tercemar nama yang sudah cemar, lebih baik saya naik, saya buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Ini malah semakin membuktikan.
Ya, Shalom Polaris Dinpo. Selamat malam. Mau nanya bang, boleh? Ya, dari Islam atau dari Kristen, bro? Kristen bang. Oh iya, silakan. Ini mau nanya sama orang Kristen sih. Ya buat semua orang juga lah kalau bisa. Oke, Itu apa kan tuh? katanya rumah Tuhan itu ada makanan gitu. Di rumah Tuhan ada makanan. Tapi nyatanya nggak ada gitu. Maksudnya Itu apa ya, bro? ya ada ayatnya di Maleakhi bang. Coba buka Iya, bang. Maleakhi berapa? 3:10. Maleakhi 3:10. Apa yang mau ditanyakan di situ? Katanya di situ ada persediaan makanan gitu. Jadi untuk menguji bahwa sesungguhnya rumah Tuhan itu tersedia makanan gitu. Jadi kamu baca Alkitab Apakah sudah dimakan oleh yang lain gitu? Dari persediaan. apakah kamu membaca, kalau boleh tahu kamu gereja mana? Wah jarang saya bang gereja. Ya, saya hanya bertanya gereja kok, nggak perlu, saya nggak nanya seberapa sering kamu ke gereja. Kamu gereja mana? Nggak pernah ada makanan di gereja. Saya nanya gereja mana? Can you focus? Can you say to Jibril who is next to you? Jibril, stay away. I wanna talk to Joseph. Jangan ganggu gitu. Bisa nggak fokus sama pertanyaan saya? Kamu gereja mana? Gereja jarang bang. Saya tanya gereja mana? Pertanyaan saya bukan kamu seberapa sering ke gereja. Saya tanya gereja di mana? Bingung dah. Siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa juru selamat yang sejati? Yesus. Apakah kamu menyangkali Muhammad sebagai nabi dan Allah ilah buatan Muhammad sebagai Tuhan kamu? Itu nggak perlu saya jawab bang. Itu iman orang. Oke, kamu turun ya. Ya, my police be upon you and be upon your prophet. Dah, ngebohong mulu, banyak tindak kriminalnya nih ditangkap nih. Ribet. Kalau kamu Kristen harusnya langsung jawab, iya, saya menyangkali itu. Ya karena memang iman kita menyangkali kok tidak ada yang namanya ilah lain daripada ilah yang kita percaya, yaitu Allah Sang Bapa beserta dengan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra, yang bersama dengan Bapa dan Putra kami sembah dan kami muliakan. Kok pakai bilang, saya nggak mau jawab itu. Coba sekarang saya tanya sama teman-teman Kristen, kalau kalian di posisi dia, kamu bakal jawab nggak? Jawab. Iya dong. Ya, jadi jangan berbohong. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi, apa yang kamu ucapkan, kalau dalam Islam kan ucapan adalah doa, omongan adalah doa. Kamu jadi beneran Kristen loh. Kamu jadi beneran Kristen loh. Karena kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu ya. Luar biasa ya. Teman-teman mohon bantuan tap layar, share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena jam-jam segini jam-jam rawan rungkat ya, rawan report dari mereka, karena mereka lebih memilih untuk report daripada mereka untuk berbicara. Gitu ya, kita lanjut ya. Fafa, kamu nggak mau naik. Gini loh, masalahnya gini, agak mencurigakan. Saya mau menjelaskan, kamu menjadikan Maleakhi 3:10 ini sebagai ketawaan. Jangan-jangan makanannya udah dimakan. Mau tahu nggak makanan yang dimaksud itu apa? Makanan yang dimaksud itu apa? Bukan makanan dalam kamu pikir itu literal, nggak seperti itu ya. Dan kamu juga aneh, ditanya gereja bingung, malah jawab saya jarang ke gereja. Kamu juga aneh, ditanya mengenai apakah kamu menyangkali Muhammad dan ilahnya, kamu malah bilang itu nggak usah dijawab. Loh, kamu Kristen, kamu tinggal jawab, ya saya menyangkali, karena memang di dalam kekristenan tidak ada yang disebut dengan nabi yang bernama Muhammad. Gitu loh. Ya, bukan makanan beneran. Kamu mikirnya makanan beneran. Kan gitu ya bro ya. Kita lanjut.
Shalom, Sang Jeru selamat. Iya, selamat Shalom. malam, Bang. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Islam, Bang. Islam. Oke, berarti kamu mengakui Sang Juru Selamat itu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggal selangkah lagi. Silakan, bro. Apa yang mau ditanyakan? Oke, Bang, di sini aku ndak mau berdebat tentang agama ya, Bang. Cuman aku ingin menanyakan saja. Ya, dia nggak bisa open kamera, teman-teman. Nggak apa-apa. Akunnya belum bisa open kamera. Silakan apa? Ya, belum bisa on cam ini, yuk teman-teman dibantu follow dong, ntar aku fallback agar bisa on cam. Ya, mohon maaf, Bang ya, aku izin bertanya, Bang ya. Iya. Oke. Maaf sebelumnya, Bang. Coba tunjukkan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Oke, terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Iya, siap. Tunjukkan kekuasaan apa? Kekuasaan Tuhan Yesus di saat mendatangi pohon ara tersebut. Bro, jangan baca blogspot, bikin bingung. Lu kasih aja deh link blogspotnya. Apa sih pertanyaannya? Tunjukkan kekuasaan Tuhan Yesus pada pohon ara tersebut. Lu ini lagi kuis sekolah minggu nggak? Apa yang kamu mau lakukan tuh apa? Kamu mau bacakan ayatnya atau apa? Jangan kamu lempar kuis. Ini bukan kuis-kuis sekolah minggu. Apa sih? Kamu mau ngapain di sini? Tanya apa itu? Iya, maaf sebelumnya, Bang. Ya kan aku nggak tahu loh. Aku ingin nanya aja. Kan pada saat Iya, itu aku pernah tahu. baca Bibelnya nih. Uh-uh. Iya, di sana aku pernah membaca dan Tuhan Yesus itu mendatangi pohon ara tersebut. Lalu ia mengutuknya. Maksud saya, Bang, tunjukkan di mana logika nih, pakai logika. Di mana kekuasaan Tuhan Yesus di saat mengunjungi pohon ara tersebut. Gitu loh, Bang. Iya, kuasanya. Kamu betulan mau tanya kuasanya Tuhan Yesus di sini. Justru Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ketika berbicara mengenai pohon ara. Tapi kamu harus tunjukkan dulu ayatnya di mana. Aku lupa, Bang. Aku cuma baca-baca aja. Cuman aku nggak tahu ayat berapa, nomor berapa. Pokoknya di Bible itu ada loh bahwa Tuhan Yesus itu mendatangi pohon ara tersebut. Baca di mana? Saya nggak tahu di ayat berapa, nomor berapa, saya nggak tahu, Bang. Loh, kok bisa nggak tahu? Iya loh, kan aku hanya baca, aku nggak tahu nomor berapa, ayat berapa. Kebetulan aku bacanya tuh di, kalau nggak salah di media sosial Facebook. Kebetulan di beranda ada lewat gitu. Gitu. Jadi kamu hanya baca tapi kamu nggak ingat. Iya, aku nggak ingat. Entah itu Matius berapa, Markus berapa, aku nggak tahu, Bang. Kok bisa nggak ingat? Ya karena aku kebetulan lewat, lalu aku baca sebentar, aku nggak tahu ayat berapa. Terus apa yang mau kamu tanyakan dari mengutuk pohon ara itu? Ya kan ceritanya di situ bahwa Tuhan Yesus kan sedang lapar gitu kan? Tuhan Yesus sedang lapar. Oke, terus? Lalu dia mendatangi pohon ara tersebut. Setelah mendatangi pohon ara tersebut, ternyata pohon aranya tidak berbuah. Lalu ia mengutuknya. Coba tunjukkan kuasa Tuhan Yesus itu di mana kekuasaan dia. Kan bukannya Tuhan itu kan segala Maha Pencipta, Maha segalanya. Pokoknya semualah gitu. Iya, justru ketika dia mengutuk pohon ara itu dia berkuasa. Maksud saya gini loh, Bang, kan orang posisi lagi lapar nih. Logikanya kan ke sana. Kita ini posisi lagi lapar, kok kita kutuk? Gitu kan? Iya, justru dengan mengutuk itu dia sedang menunjukkan kuasanya.
Maksud saya kenapa kok dikutuk sih bang? Coba kan seandainya gini, kenapa kayak nggak kutuk biar dia langsung berbuah, kok dikutuk mati gitu? Di mana sih kekuasaan? Di mana Oke, kasih sayang dia kamu sudah gitu? dapat poinnya. Baiklah, sekarang giliran saya menjelaskan, kamu diam ya. Oke Kita siap. baca Lukas 13 yang kamu maksud. Bukan, saya nggak bisa jawab orang ini pertanyaan yang tadi. Kalau teman-teman ingat live saya siang hari, ingat nggak? Ini kan bacaan Injil tanggal 23 Maret. Yesus mengutuk pohon ara. Betul nggak? Nah, kita baca bagaimana ketika Yesus sendiri mengutuk pohon ara, itu dengan tujuan, kalau kamu baca kenapa dia dikutuk, itu untuk perumpamaan bangsa Israel yang pada saat itu diperumpamakan sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Janganlah ada yang makan buahmu sampai selama-lamanya. Lalu ketika itu Yesus masuk ke Yerusalem dan masuk ke bait suci, kemudian mengusir penjual-penjual, pedagang-pedagang di bait Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Petrus melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus kering, teringatlah ia akan perkataan Tuhan Yesus ketika dia kutuk pohon ara tersebut. So, justru poin itu dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa mengatur pohon berbuah atau tidak, yang mengatur segala sesuatu Tuhan. Setuju nggak Islam? Karena di dalam Islam ada hadis dalil, bahkan daun jatuh dari pohonnya pun itu kehendaknya Allah. Makanya dari tadi saya lama-lamain sengaja, biar saya pengen tahu sampai mana poin kamu. Ya, ada dalilnya dalam Islam. Bahkan daun jatuh pun itu takdir dari Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, kemudian pohon aranya dari kering, mati pohonnya beneran, tidak berbuah lagi, kering, kerontang. Itu justru membuktikan Yesus Tuhan. Tuh. Ada lagi pertanyaannya, come on. Jadi selain poin itu adalah perumpamaan bangsa Israel, dia menggambarkan itu adalah iman dari imam-imam besar yang pada saat itu diharapkan bisa berbuah. Namun karena bangsa Israel saat itu degil, tegar tengkuk, tidak menerima pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan dan dinubuatkan, maka Tuhan Yesus memperumpamakan mereka seperti buah ara yang tidak berbuah itu. Jadi ketika Yesus hendak mendatangi buah ara, apa yang mau Yesus lakukan? Memetik buah ara. Tuhan Yesus mau kemudian dalam perumpamaan itu memetik tuayan bangsa Israel yang diharapkan beriman dan berbuah. Begitu Islam. Makanya jangan baca kitab suci kami seperti kamu membaca kitabmu yang katanya suci. Wes bablas anginnya. Ditanya artinya apa nggak tahu. Membaca Alkitab itu harus komprehensif. Melihat Yesus itu dari tradisi Yahudi. Tuhan Yesus itu sering memakai perumpamaan anak yang gilang, perumpamaan janda miskin dan seterusnya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaannya? Abang nanyanya di mana bang? Saat nanya Al-Quran itu begini-begini nggak tahu artinya. Oh iya, sekarang saya tanya sama kamu. Coba buka surah kelima dalam Al-Quran. Kamu tahu nggak surah kelima itu surah apa? Saya tanya, abangnya nanya di mana? Nggak Atau tahu. memang Surah kelima itu surah Al-Maidah ayat 101. Silakan dibuka surah Al-Maidah 101. Nanti kita buktikan kamu beneran ngerti nggak dengan ayat itu, satu ayat itu. Coba buka surah Al-Maidah ayat 101 sekarang, jelaskan kepada kami kalau kamu mau membantah omongan saya yang mengatakan kalian tidak mengerti artinya. Silakan. Aku nggak mau membantah bang, justru aku mau Ya, nanya justru abang. kalau kamu nggak mau bantah ya udah terima. Ngapain kamu bertanya? Kalau kamu mau bertanya itu artinya kamu ingin membuktikan. Saya sudah memberikan jawaban. Tidak perlu lagi bertanya yang sudah ada jawabannya. Come on Islam, use your logic, use your brain. Ini bukan kalimat pertanyaan, ini kalimat atas jawaban, tuduhan. Kenapa kamu malah bertanya lagi? Sejelas-jelas jawabannya jelas. Kalian tidak mengerti kitab kalian sendiri. Wes bablas angin nih, nggak tahu artinya apa, hanya modal membaca begitu loh. Kenapa malah kamu tanya lagi? Justru kalau kamu mau pilihannya hanya ada satu. Bantah, buktikan bahwa yang saya bicarakan itu salah, keliru, tidak benar gitu loh. Bukan malah bertanya, apa poinnya bertanya? Abangnya bukan salah, abangnya benar kok. Cuman yang saya anukan jangan nanya. Ya udah kalau saya benar Jangan terima nanya tuntutan itu. sama orang-orang yang
pengetahuan tentang ilmu agamaannya dia masih minim gitu ya. Bukannya saya ini loh, kayak saya ini kan. Ya udah, terus semakin memperjelas kalian dong berarti. Bener dong apa yang diucapkan saya, salahnya di mana? Kalian itu hanya membaca tapi nggak tahu artinya, jadi bener dong. Ini malah mendukung saya loh dalam poin ini secara nggak langsung. Kamu ngerti gak sih? Blunder loh yang kamu lakukan itu, kamu malah bikin statement kamu secara nggak langsung. Yang pertama membenarkan posisi saya, yang kedua kamu secara nggak langsung merendahkan saudaramu dan dirimu sendiri. Kamu malah mengakui pengetahuan agamanya nol. Nol itu artinya nihil loh, sinonimnya nihil, tidak ada sama sekali. Kamu malah menunjukkan orang yang biasanya tidak memiliki apa-apa, orang yang biasanya nol, ketika berbicara di depan umum dia minder. Tapi kenapa kebanyakan dari kalian berani dan koar-koar? It's really weird. Itulah Islam, luar biasa ya. Oke. Aku bertanya, kenapa Tuhan Yesus disalib? Untuk keselamatan kita, untuk menebus kita, untuk menggantikan upah dosa yang adalah maut menuju kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati." Karena kematiannya di kayu salib, ia mengalahkan maut yang menjadi musuh utama dari manusia. Apa itu maut? Maut adalah upah dari dosa. Sehingga ketika Yesus mengalahkan maut, Yesus menyelamatkan kita dari kutuk kematian kekal. Loh, kan itu bukannya Tuhan Yesus itu maha kuasa, kenapa harusnya disalib, Bang? Iya, justru dengan kemahakuasaannya dia membuktikan. Dalam Yohanes 3:16 tertulis kok, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus juga ngomong dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sacrifice, puncak pengorbanan, itu adalah puncak seperti pada saat Yesus disalibkan, menyerahkan nyawanya bagi setiap dan banyak orang. Tidak ada pengorbanan yang lebih daripada itu. Makanya sekarang kalau kamu lihat kisah-kisah drama-drama terinspirasi dari korban yang nyata dari Kristus Tuhan kita yang disalibkan. Dia mau memberikan nyawanya kepada orang-orang, kepada kita semua yang dikasihi. Paham Islam? Justru itulah kemahakuasaan dan maha kasih Tuhan. Apa lagi? Oh, saya kok disalib, Bang? Kan dia maha kuasa loh. Ya udah terjawab loh. Masa nggak ngerti Jawabannya loh? nggak masuk akal loh. Ya nggak masuk akal loh. Gimana mau masuk akal loh? Emang akal kamu seluas apa? Setinggi apa? IQ kamu berapa emang? Konyong-konyong kamu sombong. Bukannya di awal tadi kamu sempat bilang kamu itu nol, nihil. Nih kan makanya saya bingung sama mereka. Mereka itu seperti orang yang tidak punya malu. Gitu loh. Aku mau tanya, Bang, kumisnya kok begitu? Nggak jadi masalah. Kenapa kamu nanyakan kumis? Kamu nanyain aja bagaimana kabar bagindamu sekarang, sehatkah? Apakah dia beneran di surga atau dia menderita? Makanya dia perlu doa doa dari kalian semua. Lah turun aja lo ya. Udah turun aja. Dadah. Pusing saya ngadepin kamu. Ngapain nanya kumis saya? Kumis saya? Mau kumis saya begini kayak nggak ada urusannya. Betul nggak teman-teman? Repot nih. Yang dikomentarin nggak berkaitan dengan keselamatan yang esensial. Udah tahu, udah terjebak dalam retorika pikirannya sendiri. Sok-sokan ngomong nggak masuk akal nih ya. Udah banyak tuh teman-teman yang Islam. Mohon maaf ya sebelumnya, Joseph itu nggak berniat untuk mendiskriminasi. Betul nggak teman-teman? Jadi saksi ya 700 orang. Betul ya? Saya nggak pernah meng-underestimate mereka yang justru merendahkan diri mereka. Dan saudara-saudara seiman mereka itu justru dari kalangan mereka sering bilang, Joseph jangan berani yang naikin yang orang yang nggak ngerti agama dong, yang ilmunya nol yang ini. Buset, dalam hati gue gila loh. Itu ketika ngomong itu nggak mikir dulu kah? Itu secara nggak langsung kamu merendahkan harga diri kamu serendah-rendahnya. Yang udah rendah itu kamu rendahkan lagi, dan juga saudara-saudara kamu ikut kena getahnya. Kenapa mereka tidak bisa berpikir demikian ya? Betul nggak teman-teman? Saya bingung. Oke lah, kita lanjut ya.
Ada teman-teman yang mau protes gak dengan VT-VT saya itu yang baru di-post ada 2 VT membahas nubuatan Muhammad di dalam Yesaya 42 dan kemudian membahas hari Minggu. Ada yang mau bantah nggak Islam? Mending itu, fokus itu. Atau mau fokus ke tema nggak masalah, daripada kemana-mana. Ada yang mau? Contoh ketika saya membahas tentang salawat Nabi yang adalah Tola al-Badru, mau Farhan atau teman-teman Islam? Betul nggak? Dalam Islam itu ada salawat syair Tola al-Badru alaina min samin. Nah itu mau dibahas gak? Itu beneran ada atau cuman karangan fiktif, hadis doif? Kenapa kalian imani itu? Mau bahas itu? Atau gimana? Silakan Farhan, Shalom, selamat malam. Silakan dibuka mic-nya. Islam atau Kristen? Setahu saya kamu Islam ya. Semoga kamu nggak lagi. Tapi ya nggak apa-apa kalau masih Islam. Silakan. Turun dia. Kenapa? Diludahin Yahudi. Jangan kayak gitu, kita cuma kena ludah bisa dielap. Kamu kena duar, hilang lenyap. Kamu tuh jangan begitu. Sama-sama kita ini menderita oleh mereka, oleh Zionis itu. Kamu malah membandingkan, malah jadi poin tegas loh, perbedaan. Kita masih mending diludahin kamu. Aduh bro, kamu jangan kayak gitulah, sia-sia dong boikotnya selama bertahun-tahun. Udah ya, jangan bahas sesuatu yang nggak bikin kamu itu nggak simpatik sama saudaramu sendiri loh. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman Kristen nggak usah bingung ketika mereka bilang, diludahin. Kita kena ludah lah, betul nggak? Cuci baling, cuci muka atau mandi gitu. Masih hidup sehat. Shalom Yan XZ. Shalom Yan Syah. Selamat malam. Turun lagi. Islam tuh kayaknya mereka kena bisikan. Jangan naik grupnya Joseph. Nanti kamu bikin malu, udah turun aja. Nah, kita lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mereka sering kan bilang, saya bingung loh blundernya mereka begini ya. Mari kita berbicara di luar konteks kemanusiaan ya. Kita masih dalam menghargai bagaimana nasib jiwa-jiwa yang hilang. Itu pun juga tidak berarti kita salahkan Israel, tapi juga ada berkat Hamas di situ ya. Makanya Free Palestine from Islam and Hamas ya. Amin. Jadi maksudnya gini loh, karena mereka suka blunder gitu, membangga-banggakan Yahudi satu Tuhan. Tapi setahu saya yang lagi kena penderitaan itu dari mereka. Saya nih sampai kalau boleh saya copot, saya lepas ini ya, saya pakai buat mikir gitu ya, supaya mungkin Joseph ini otaknya terlalu gitu ya, nggak bisa mikir kayak mereka. Orang nggak apa-apa kok, bukan kita ini yang ngerasain. Kita mah di Indonesia kan cuman bisa pakai tameng dari Yahudi, jadi kita bisa bilang Yahudi ngebenci Kristen, Yahudi ngeludahin gitu ya. Tapi mereka nggak sadar bagaimana nasib saudara seiman mereka di sana. Kenapa mereka seperti itu? Oke, kita lanjut ya. Shalom H, Shalom. Shalom Hanif. Selamat malam Hanif. Halo Hanif. Hanif 1, Hanif 2, Hanif 3. Saya turunin ya, nggak ada suara. Oke, lanjut. Kenapa lama sekali? Kenapa mereka? Kayaknya setiap dari mereka naik di room saya itu selalu ada hambatan, entah dari siapa, entah dari mana gitu kan. Kenapa ya? Teman-teman ada yang bisa menjelaskan nggak ini fenomena anomali nih?
Entar yang sinyal, entar yang ditelepon, entar yang apa gitu kan. Kenapa? Aduh lah, ya ampun Tuhan. Kyrie eleison. Kita lanjut ya. Cek sunnah al-kubra J3 hadis. Oh, oke. Joseph doa dulu yuk. Saya sudah berdoa kok. Kita lanjut ya. Kok ada yang mengingatkan saya untuk berdoa? Berdoa lagi maksudnya. Dengan makin banyaknya ini berkeliaran. Kita lanjut ya. Teman-teman yang Islam ada yang mau naik silakan lah teman-teman. Ya kalau nggak ada saya tutup lah live-nya. Kita lanjut ya. Bahas apa lagi ya? Idul Kurban udah bahas apa ya? Bahas mengenai apa lagi ya? Saya bingung. Kalau teman-teman Kristen yang mau naik nggak apa-apa sih, naik aja. Saya jadi bingung teman-teman, saya jadi kaku ini, awkward ini. Masalahnya gini loh, di room-room lain mereka tuh beraninya emang di room-room yang menurut mereka itu nggak ini saya ya, bisa tahu apa yang mereka kutip, bisa mengerti apa yang mereka pakai dalilnya dan seterusnya, bahkan sebelum mereka berbicara A sampai dengan selesai sudah tahu mereka mau kemana. Mereka berani di room kayak gitu. Makanya saya kalau live itu jumlahnya bukan sombong ya, bisa penonton bisa 1000, 1100, ini lagi sepi mungkin 600. Tapi bingung gitu loh, nggak kayak room-room lain yang request Islam tuh bisa banyak gitu kan. Bisa ada 5, 6 biji. Ini pada gimana, pada takut kah? Kayak berarti emang benar. Bukan masa sombong ya. Maksudnya kenapa ya? Tapi nggak mau bahas mereka setahu saya. Kalau misalkan kita bahas tanpa ada mereka, nanti mereka gampang untuk ini nyerang kita. Jadi ya udah biarin aja. Bang, gimana kesan-kesannya setelah boleh makan daging B2? Sebenarnya gini loh, kamu harus paham loh, di iman saya yang lama, artinya di imannya Saracen, mereka juga boleh makan B2. Tahu kan teman-teman? Dengan alasan apa? Dengan keadaan daruroh. Dengan keadaan yang genting. Yang tidak ada lagi pilihan untuk dimakan. Jadi sebenarnya mereka bukan strictly forbidden. Kalau dalam bahasa kita tuh bukan benar-benar dilarang banget. Enggak, ada masanya mereka boleh makan dengan ketentuan, contoh, untuk bertahan hidup. Jadi mereka tuh punya peraturan tuh nggak jelas loh, nggak mengikat. Kalau mungkin ibu-ibu ya kalau ngomong sama anaknya sekali enggak ya enggak, nah itu mereka nggak kayak gitu, ngerti nggak? Jadi apa yang mereka katakan sebagai aturan di dalam iman mereka itu, wah di ini dari ujung kepala ujung kaki, ya tapi masih ada alternatif gitu loh, ngerti nggak? Ya, jadi sebenarnya di iman saya yang lama pun bisa makan, saya bisa loh ngasih makanan B2 ke teman saya yang masih seperti iman saya yang dulu. Ya kalau nggak ada makanan lain daripada dia mati kelaparan, dalam iman mereka diperbolehkan. Kalau dalam konteks seperti itu, emergency, urgent, jadi bukan strictly forbidden. Kalau di Alkitab dalam perjanjian lama, dalam konteks hukum seremonial, dalam hukum moral dan seterusnya, hukum Taurat itu yang terbagi itu, sekali enggak ya enggak, strictly forbidden. Ya, strictly forbidden-nya, apakah kemudian permanen? Enggak. Beda dengan mereka yang dalam keadaan genting gak jelas. Kalau kita, karena kedatangan Kristus sebagai satu-satunya jalan pengkudusan, maka hal yang dikatakan demikian dalam kitab Imamat mengenai babi, mengenai hewan tidak bersisik, mengenai unta, kelinci yang gak boleh dimakan, itu sampai kedatangan Mesias baru. Kenapa? Karena itu cara bagaimana Allah mengkuduskan bangsa Israel, bangsa pilihan pada saat itu. Ya, dengan menjaga bangsa pilihannya. Bukan maksudnya kemudian sekonyong-konyong dilarang karena ada cacing pita, karena ada begini, no, never. Ya, jangan mau dibohongin. Coba teman-teman yang bekerja di industri restoran atau makanan, mengolah makan, atau teman-teman yang bekerja di industri peternakan, atau yang teman-teman mungkin profesinya vet atau apa. Coba tanya, setiap hewan apapun itu, mau sapi, mau kerbau, ikan bahkan, ada cacing pita. Makanya banyak tuh kasus orang makan sashimi, makan sushi, ya nggak? Itu ikan boleh dimakan dalam iman mereka, halal lagi. Sapi juga sama kan? Jadi nonsense mereka bilang banyak cacing pita, sok tahu emang. Kita lanjut ya.
Shalom, no digiti. Selamat malam, bro. Shalom, Joseph. Ya, shalom, bro. Silakan. Shalom semua teman-teman yang ada di sini. Maaf nih bang, aku mau nanya. Aku kan Katolik ya. Kan Oke. Bang Joseph kan mantan Islam ya. Oke. Nah, ini sebenarnya agak melenceng sih pembahasannya. Apa ya? Kan saya punya adik ya. Terus dia mau pindah keyakinan ke Islam. Oke. Nah, cuman karena seorang lelaki gitu. Tapi ini belum. Masih 1 tahun lagi sih ngomongnya sih seperti itu. Nah, jadi saya di sini mau minta saran gitu untuk mencegah atau ya kurang lebih seperti itulah bahasanya. Itu menurut Joseph kayak gimana ya? Segala sesuatu yang bersifat keputusan secara pribadi, sekeras apapun kita, itu kembali ke internal yang bersangkutan. Saya kasih tahu aja ya, bukannya maksudnya saya mengajarkan udah pasrah aja, bukan. Kita tetap mengusahakan dengan doa, membantu dalam doa, ya. Kita juga bawa dalam doa saudaranya Kak No Digit ini, supaya tetap bersatu di dalam Kristus. Tapi kita juga kalau berbicara mengenai usaha, ingat, keterpaksaan itu justru akan menjadikan senjata makan tuan bagi kita. Jangan sekali-kali kemudian kita memaksa. Biarkan mereka, let them. Kalau mereka pikir dengan meninggalkan Kristus mereka bisa mendapatkan dan meraih apa yang mereka inginkan di dunia ini hanya demi duniawi loh ya. Bukan demi kebenaran yang sungguh-sungguh. Karena saya bisa pastikan loh, orang-orang yang karena meninggalkan Kristus karena jodoh pada awalnya, mereka tidak akan pernah bisa secara utuh menerima dan mendapatkan kebenaran seperti yang dijanjikan. Jangan ngomong tentang Kristus, ngomongin tentang ajaran mereka. Coba teman-teman banyak gak lihat kesaksian bagaimana, saya nggak menghakimi ya, nggak atau minim, nggak. Coba teman-teman lihat bagaimana kualitas orang-orang yang meninggalkan Kristus tiba-tiba dikasih mic show off, ngomongin soal ilmu agama, membandingkan agamanya yang lama, membandingkan Kristus dengan ajaran yang mereka imani sekarang. Bagaimana kualitas mereka? Aneh semua bukan? Betul nggak? Saya bisa buktikan loh, bahkan di antara internal mereka sendiri, mereka juga ditolak. Siapa? Ustadz Felix Yao. Kamu lihat, kamu tanya sama orang Islam yang dari lahir. Banyak loh ustadz-ustadz yang speak up, bahwa yang bersangkutan itu tidak memiliki ilmu agama yang capable. Itu di internal mereka aja nggak diakuin. Jadi kita no worries, makanya kita bilang gini, ya bang, sorry, bukannya, sekali lagi ya, bukannya saya mengajarkan pasrah atau bukannya saya kemudian jatuhnya menjudge, enggak. Jadi kita jadikan juga sebagai refleksi iman kita. Gini, Yesus itu mengajarkan untuk mengikutinya itu tidaklah mudah. Untuk mengikutinya itu harus tahan uji. Para rasul pun mengajarkan hal yang sama. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pekerjaan dari setiap dari kita diuji seperti di dalam api. Itu satu. Kemudian juga rasul-rasul lainnya. Dan mereka sendiri bukan hanya menceritakan dan menarasikan, tetapi mereka juga mengimplementasikan bagaimana iman mereka teruji dan tahan banting. Dibuktikan kebanyakan dan mayoritas dari mereka menjadi martir, syahid. Nah, ketika berbicara mengenai orang-orang yang meninggalkan iman karena duniawi seperti itu, sekali lagi, let them. Kalau kamu sudah nasihati, kalau kamu sudah bantu untuk mengembalikan dia dan mempertahankan supaya dia tetap di dalam Kristus, tapi dia tetap milih itu, let them. Jangan menjudge, jangan kemudian menghakimi. Kenapa? Gini, ingat ya, emosi sesaat itu berdampak luar biasa. Katakan memang saya juga punya perasaan untuk menghakimi. Contoh beberapa public figure atau public figure atau orang-orang seperti orang-orang terdekat saya, let's say misalkan ada yang meninggalkan Kristus. Memang ada keinginan dari saya juga, saya nggak munafik, saya nggak bilang diri saya paling suci dan paling benar, nggak punya pemikiran yang sama seperti yang teman-teman yang sekarang lakukan, menghakimi mereka, mengatakan mereka sebagai Yudas dan sebagainya. Tapi lihat dampak panjangnya. Ketika mereka meninggalkan iman, yang mereka perlukan adalah seperti teman-teman tahu dalam hubungan relationship seperti biasa. Kalau kamu diputuskan oleh pacarmu, akankah lebih baik jika dirimu itu melakukan improve, melakukan perbaikan, menunjukkan dia yang menyesal. It's your loss, not mine. Bukan saya, not me. It's your loss. Paham nggak maksud saya di sini? Ini dalam konteks kehidupan gitu loh. Apalagi masalah iman. Jadi kita tunjukkan kualitas kita yang benar-benar teruji. Ketika ada orang-orang yang meninggalkan Kristus, kita tunjukkan kasih Kristus tidak hilang di atas mereka. Justru mereka meninggalkan Kristus.
Paham nggak maksud saya sampai di sini? Nah, bagaimana mereka tahu kasih Kristus tidak hilang di diri mereka? Ya, kamu tunjukkan karena kamu adalah wajah Kristus. Karena Tuhan Yesus yang berkata kepada kamu, jadilah terang dan garam dunia. Bukankah begitu? Jadi tunjukkanlah kualitas bagaimana pengikut Kristus itu ketika orang meninggalkan. Lihat saya gini. Ketika teman-teman baca dalam Alkitab, itu nggak cuma sekali dua kali Yesus disangkal dan ditinggalkan oleh para murid, ya kan? Petrus menyangkali 3 kali. Nggak cuma oleh Yudas Iskariot loh, ya kan? Murid-muridnya apakah hadir di bawah kaki salib ketika Yesus disalibkan? Enggak, hanya Yohanes dan ibunya. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Apakah Yesus kemudian juga meninggalkan mereka? Apakah Yesus kemudian menghakimi mereka? Enggak. Yesus kembali menerima mereka. Loh, mana buktinya? Loh, pada saat Yesus bangkit menampakkan diri, apakah dia menaruh dendam kepada Petrus? Ya, menyangkalnya 3 kali. Apakah dia, udah lu, ngapain lu? Kemarin kan lu ninggalin gua, nyangkal gua 3 kali. Ada, Yesus ngomong kayak gitu. Yesus saja memberikan bukti teladan kepada kita tetap mengasihi. Ya. Once again, the point is, we have to show siapapun, mau keluarga, mau sahabat, mau artis, mau idola kita yang meninggalkan Kristus, let's show to them, it's your loss. Bukan kita. Kamu yang kehilangan, bukan kita. Karena yang meninggalkan batu permata yang lebih mulia daripada emas dan perak, bahkan lebih mulia dari batu permata itu pun tidak ada bandingannya dengan harta duniawi, itu kamu, bukan kami. Ya, jadi poinnya itu. Kembali doakan, kalau kamu belum menasihati, kamu coba nasihati, ngobrol baik-baik, kamu ceritakan, kalau boleh, saya berkenan kok. Banyak teman-teman yang minta bantuan, ada beberapa waktu itu ya, saya minta maaf banget, ada beberapa yang curhat sama saya, anak saya, keluarga saya, ada yang mengkawan Islam, bisa nggak Joseph ngomong? Mohon maaf. Itu ada salah satu penonton dan pengikut saya sebut namanya aja ya, Om Kristiadi. Beliau itu pernah japri saya lewat DM, private chat lewat DM, kemudian pindah ke WhatsApp. Dari bulan Oktober loh, belum saya realisasikan karena saya juga punya kesibukan. Nah, maksud saya, kalau memang mau berkenan, live saya aja di-share, nonton, tanya-tanya. Bukan maksudnya sok jago, bukan. Kadangkala ketika berbicara mengenai ketemu secara langsung, itu kita harus di momen dan di waktu yang tepat. Gitu ya. Jadi sempit. Kalau misalkan kamu mau, ya coba aja dulu. Nah, tapi jangan memaksa. Gitu ya. Kita lanjut ya. Jadi silakan. Sebelumnya memang udah saya nasihatin ya. Terus ya saya udah ya ikhlas lah gitu, di bawah doa aja gitu. Cuman ya karena pasti semua orang tua bakalan punya problem lah soal itu, pasti akan sedih atau gimana. Jadi di sini tuh yang saya beratkan itu tentang orang tua sebenarnya, karena orang tua saya benar-benar pengikut Kristus, dan kalau bahasanya itu udah kental lah. Jadi kalau sampai anaknya ada yang pindah ke agama lain, jadi kayak ngancem bunuh diri atau seperti itu gitu. Saya lebih takut ke orang tua gitu sih, Bang Joseph. Nah, makanya saya cuma mau minta saran itu aja sih. Iya, coba diobrolin aja sama pacarnya. Kamu sebagai kakak mungkin boleh disampaikan aja. Nah, mohon maaf, ini lebih ke masalah internal dan memang kita harus tetap, sekalipun ya, menyertakan Tuhan dalam segala permasalahan, namun kita juga tetap harus secara realistis berbicara. Ini juga kan hubungan antara orang tua dengan anak, mungkin yang lebih paham antara hati ke hati itu dengan orang tua dan anak. Coba diobrolin aja, kamu jadi mediasi antara saudaramu itu dengan orang tuamu. Dan juga ya coba diobrolin juga ke pacarnya. Mungkin kalau misalkan pacarnya laki-laki, dalam tanda maksudnya adikmu perempuan ya, pacar laki-laki, kamu kan bisa tuh ngomong sesama laki-laki 4 mata. Biasanya lebih nangkep kan, lebih masuk kan. Maksudnya kamu bicarakan baik-baik, be gentle gitu kan. Maksudnya kalau memang mau berpacaran dengan adik saya, kamu tegas. Jangan pernah meminta secara langsung ataupun tidak langsung kepada adikmu untuk meninggalkan Kristus. Itu sudah paten. Ya. Jadi kalau misalkan mau seperti itu, saya kasih tegas seperti itu aja.
kasih ketegasan sebagai seorang kakak. Gini, kalau saya mau langsung frontal, kamu ngomong, di dalam Islam, restu orang tua itu ridhonya Allah. Kasih tahu ke dia, Islam. Ini saya langsung frontal aja. Ya, kasih tahu sama Islamnya. Jangan nggak tahu malu. Kalau kamu merebut dia hanya karena demi supaya kawin sama kamu, kamu lihat ketika dia meninggalkan Kristus, dia tidak mendapatkan restu dari orang tua. Kamu hanya mendapatkan dia secara daging. Tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, bahkan ridho Allahmu saja itu tidak turun. Karena di dalam ajaranmu, ridho Allah, ridho orang tua. Kasih tahu kayak gitu. Oh, begitu. Kasih tembak kayak gitu. Kamu tahu dari mana kalau ditanya? Dari Joseph. Kalau kamu mau debat ke Joseph, gitu aja. Oh, Iya, kasih ya, Bang. serius. Itu nanti dia akan bingung. Dia akan mati kutu di situ beneran. Coba kamu tembak kayak gitu. Jadi Coba gini, kamu tembak kayak gitu ke pacarnya. Iya. sebelumnya mungkin kayak udah, kalau penilaian saya sih kayak udah ke doktrin ya. Karena sebelumnya si cowok, jadi adik saya tuh cewek. Nah, sebelumnya si cowok ini ngomongnya sih sudah belajar Katolik tapi nggak masuk, katanya gitu. Cuman yang saya tanyakan, belajar ke siapa? Gitu. Nah, dan akhirnya dengan alasan kayak gitu, jadi malah adik saya yang ketarik seperti itu. Memang sih ini Oke, masalah internal sih, cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. baru-baru Gini, ini emang ini masalah yang sangat disayangkan lah. sudah berapa lama dia pacaran? Baru 1 tahun. Astaga, 1 tahun, guys. Guys, bukan saya menghakimi ya. Aduh, 1 tahun. Iya, jadi gini bang, saya juga sempat nggak masuk akal gitu. Kamu baru 1 tahun, terus dengan cepat ngambil keputusan itu dan ninggalin Tuhan Yesus gitu. Jadi di dalam pikiran saya itu cuman kenapa gitu, ada apa kayak gitu. Nah, jadi penilaian saya ya tadi itu saya langsung ngejudge kalau ini udah masuknya ke doktrin itu tadi. Nah, terus kan orang tua saya kan di Jakarta ya. Adik saya pun juga di Jakarta. Sampai orang tua itu bilang minggu kemarin diajak ke gereja pun ada banyak alasan gitu. Biasanya gereja barat. Nah, itu buat hati saya jadi sakit lagi kan. Sampai kok bisa sampai segitunya gitu. Gitu. Seberpengaruh itu si cowok ini seberpengaruh itu buat dia gitu. Padahal orang tuanya sendiri loh yang ngajak gitu. Itu bentar ya. Yang di bawah itu jangan menghakimi dengan kata-kata yang menurut kalian itu lucu atau tidak menyakitkan. Itu menyakitkan loh kalau menuduh yang bersangkutan udah ngapa-ngapain. Jangan kayak gitu ya guys. Saya tidak mau kualitas penonton saya sama seperti Iman sebelah. Jangan kayak gitu. Sudah saya bilang, daripada menghakimi kamu pakai waktu 5 menit saja itu sudah bermanfaat loh untuk berdoa, mendoakan. Saya sudah bilang tadi, doakan, kita bantu dalam doa. Artinya saya sudah kasih kode. Daripada kamu ketik-ketik hal yang menyakitkan orang, apalagi ini kakaknya, ada relasi dengan saudarinya, dia yang lebih tahu saudarinya seperti apa, mending kamu pakai untuk doa. Kita lanjut ya. Jadi gini, sorry bro, saya potong. Jadi ketika berbicara mengenai jodoh, ya, saya rasa adikmu kalau sama pacarnya itu, kamu coba kejar dia, tanya dia sungguh-sungguh, di mana dia belajar Katolik itu satu, ya, buktikan kalau dia beneran belajar Katolik tuh, ya. Dan kamu coba bantu ngomong pelan-pelan ke adikmu. Coba cowokmu dulu usahakan menjadi orang Katolik supaya kamu tetap dalam restu orang tua. Oke, itu dulu. Yang kedua, kalau katakan, let's say, berbicara mengenai usaha sudah semuanya dilakukan, kamu bawa dia dalam doa penyembuhan, ya, deliverance atau apa, kamu bawa ke, mungkin kalau misalkan di daerah Jakarta atau Jabodetabek, kamu ajak dia jalan ke Lembah Karmel, ya, sama pacarnya, kalau perlu, ya. Tapi adikmu harus terbuka dan harus siap, ya. Dan ingat sekali lagi, itu tadi pesan saya, tolong dilaksanakan ya. Nanti kasih kabar update-nya. Kasih tegas sama cowoknya, karena kamu juga cowok, saya juga cowok, kita punya prinsip gentle. Karena kamu seorang kakak, saya juga punya adik, saya juga punya ketegasan yang sama, saya merasakan juga, walaupun kita mungkin beda cerita.
Coba sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika memang katakan yang bersangkutan cowoknya ini secara tidak langsung ataupun langsung mengajak adikmu itu untuk meninggalkan Kristus, kamu ya begitu. Jadi yang bikin Kamu saya tembak gitu susah ya. Jangan lupa loh. Iya, pasti. Eh, Sebelumnya yang itu yang bikin susah itu antara jarak. Dan adik saya sama orang tua saya itu di Jakarta gitu. Adik kamu di mana? Di Jakarta sama orang tua. Jakartanya di mana? Di Dan Mogot, dekat Dan Mogot. Iya, Jakartanya bagian mana? Barat, selatan, utara, timur? Oke. Di mananya? Berkenan nggak kamu kasih kontak kamu? Nanti kalau misalnya saya sempat, saya akan ke sana dan teman-teman juga akan bantu. Kalau berkenan, banget. kalau enggak juga nggak Berkenan. apa-apa, terserah. Saya bantu ngobrol ke orang tua, ke adik kamu, Soalnya gini, pacar kamu. karena jarak juga, makanya ini saya juga baru pertama kali naik ya di live manapun, dan menurut saya ini saya pun udah buntu gitu karena saya udah punya istri dan ada kerjaan juga, jadi untuk Jakarta pun waktunya sangat singkat gitu, dan nggak memungkinkan untuk ya itu tadi mendekatkan sama adik terus Paham. sama pacarnya begitu. Ya itu, kalau misalkan mau, saya nggak apa-apa, saya ngobrol. Tapi jangan bilang dari ini akun saya, bahaya. Bilang aja dari teman iya. kamu, atau Oh, bilang iya. aja dari mana gitu. Tapi jangan bilang dari ini akun saya, Joseph Abu Michael. Nanti dimanfaatkan oleh ya pacar dia Muslim. Kita harus berjaga-jaga dan ya itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Baik bang, baik. Iya, saya tahu udah mau ke Jakarta Barat, itu makanya saya bilang. Jadi nanti ya. saya DM Bang Joseph atau gimana? Iya, silakan DM aja, nggak perlu follow kok, tinggal DM aja, nanti tunggu saya accept DM-nya, nanti saya Follow balas, saya saya udah respon. Oke. Jadi saya Thank you. nonton Bang Joseph dari awal itu. Makanya saya ngerasa cocok di sini. Ya makanya saya untuk memberanikan diri untuk cerita gitu, walaupun beda sama tema jauh lah. Makanya saya juga udah buntu. Nggak apa-apa, makanya nggak apa-apa. berani gitu. Nggak apa-apa. Ini justru cara Tuhan mungkin untuk siapa tahu ya. Kita semua di sini menjadi perpanjangan Tuhan. Saya juga terbantu oleh teman-teman yang mention Brono DGT di bawah untuk minta kamu request naik. Jadi saya mungkin langsung pencet kamu. Itu berarti cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada saya ngurusin mereka yang bikin kita semua pusing, yaitu mempertahankan supaya domba tetap di kandangnya di dalam satu kawanan dan satu gembala. Ya, silakan. Kalau mau DM ya. Ada lagi. Silakan. Sorry saya potong tadi. Sudah sih Bang Joseph, sudah itu aja cukup. Terima kasih banyak. Ya, pokoknya Bang Joseph semangat terus mewartakan Injil. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, Tuhan berkati juga. Tetap semangat ya. Jangan lupa siapa teman-teman semuanya, kita bantu doakan Brono DGT dan keluarga, termasuk adiknya yang perempuan, supaya tetap teguh dan tetap setia di dalam Tuhan, dan kita doakan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati juga ya Brono DGT. Jangan lupa untuk disampaikan nanti lebih lanjut lagi, nanti DM aja ya. Jangan lupa untuk DM. Ya. Makasih. Terima kasih. Shalom. Ya. Shalom. Nah itu kan makanya saya bilang sebenarnya gini teman-teman, ada orang-orang seperti itu yang sebenarnya tuh lebih penting, lebih darurat, lebih urgent daripada mereka. Loh iya, lebih baik mempertahankan, ya kan, daripada harus menambah dengan kualitas yang reject. Makanya jangan GR Islam, jangan GR dibilang katanya kristenisasi. Siapa yang mau satu gereja sama modelan kayak kamu? Kita butuh gereja, bukan butuh umat. Gereja udah sempit. Saya kemarin misa gereja katedral, nih dengar ya teman-teman yang kalau ada komsos gereja katedral, saya datang 1 jam sebelumnya misa di gereja katedral, itu penuh pada saat menjelang lebaran kemarin, hari Minggu. Saya kebagian duduk di kursi bakso. Saya nggak expect sebanyak itu dan seramai itu, sepadat itu. Itu katedral loh, Jakarta. Kita butuh gereja, bukan butuh umat Islam. Ya, jangan kamu bilang gereja sepi. Lu sepian seberangnya katedral, gua lihat.
lanjut ya. Aduh, copot kumisnya. Minder, kamu minta naik tapi kok turun? Gimana sih? Mana Minder? Kamu tuh kalau bilang kosong-kosong, kamu nggak ngerasain kami itu 1 jam. Bayangin, kamu pikir ada yang mereka, bukan saya menghakimi ya, ini cerita lucu teman-teman, ini sharing. Ada yang eling, kalau bahasa Sundanya eling tuh sadar, sebelum misa dimulai 1 jam pun dia akan rosario. Tapi ada yang bingung, dia mau ngapain, bengong aja ngeliatin interior, ngeliatin atap, ntar buka HP nggak ada notif. Coba kamu rasakanlah seperti kami. Kamu kan nggak pernah nunggu dipanggil dulu pakai pengeras suara, betul nggak? Kita lanjut ya, bentar. Mana Minder? Gitaro siapa? Gitaro siapa teman-teman? Dia nggak ada di requestan, Gitaro. Gitaro nggak ada di request teman-teman. Coba saya cek lagi request. Tadi sih nggak ada. Tadi Minder, mana Minder? Gitaro mana teman-teman? Nggak ada Gitaro di sini. Jangan bilang ramenya hanya di hari Minggu. Kamu nggak pernah misa harian. Shalom Minder. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabil masihi ilail hakiki wa barakatuh. Silakan dibuka kameranya, nggak bisa. Ya udah. Silakan. Mau bertanya. Boleh. Kenalkan sebelumnya aku ini Strawberry Imut. Akun Strawberry Imutnya dulu. Astagfirullah. Iya, ganti akun. Ya, silakan. Mau bertanya, apakah Yesus mempunyai Tuhan? Yesus adalah Sang Tuhan, firman Allah yang menjelma manusia. Dia memiliki Bapa yang telah mengutusnya. Karena dia adalah satu kesatuan hakikat dengan Sang Bapa yang mengutusnya. Oke. Bagaimana dengan ayat Yohanes 20 ayat 17? Dibacakan, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Begitu. Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, itu kan benar kan? Udah basi, bingung saya. Kamu baca itu dalam perspektif orang Yahudi. Yesus bilang, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Yesus itu satu kesatuan hakikat dengan Sang Bapa. Makanya ada kalimat selanjutnya, Bapakku dan Bapamu. Allah yang dimaksud bukannya Allah SWT, tapi Allah Sang Bapa. Allah yang sejati, bukan ilah itu. Ya, ilah buatan itu bukan. Kenapa Yesus kembali kepada Bapa? Coba baca dalam Yohanes 10 ayat 17. Persis 10 bab sebelumnya. Ayatnya sama di ayat 17. Coba silakan dibaca Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Silahkan. Silakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Si Jesus udah bilang dia akan menyerahkan nyawanya secara sendiri kepada Sang Bapa. Jadi ketika dia bilang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, itu bukanlah hal yang asing. Karena Yesus sudah sering bilang, dia dan Bapa satu kesatuan hakikat. Terus kenapa Dalam ada Yohanes 8 ayat kata 16 juga sama. Tuhanku. Ya iya, untuk menunjukkan kepemilikan, dia satu dengan Sang Bapa, Bapakku dan Bapamu. Tuhanku, Dia memiliki berarti Allah Sang Bapa. Tuhan. Dia memiliki Allah Sang Bapa dalam kesatuan hakikat, dia memiliki Sang Bapa itu. Ya, sama seperti Yohanes 8:42, Yesus bilang, jikalau Allah adalah Bapamu. Nah, sama kan? Berarti kontradiksi. Enggak kontradiksi. Terus Nggak bagaimana kontradiksi. dengan ayat Apalagi, aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Emangnya kamu orang Israel?
Ya, coba baca ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, atau ketika Yesus menyembuhkan perwira orang Yunani, atau ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang bukan bangsa Israel. Jadi maksud ngomong kayak gitu, bukan berarti orang yang di luar bangsa Israel tidak wajib mengikuti Yesus. Itu untuk menegaskan keselamatan pada mulanya disediakan untuk bangsa Israel terlebih dahulu. Baru kepada bangsa di luar Israel. Buktinya mana? Buktinya 12 murid Yesus itu semuanya orang Israel, orang Yahudi. Kalau kamu mau bukti Yesus memerintahkan kita untuk percaya juga kepadanya walaupun kita bukan orang Israel, baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Gak cuma orang Israel, semua bangsa kata Yesus. Berarti kontradiksi lagi. Nggak kontradiksi, ada konteksnya. Kan tadi saya sudah jelaskan konteksnya. Islam. Konteksnya itu ketika Yesus menegaskan bahwa orang Israel harusnya sadar keselamatan itu pada mulanya dan utamanya itu untuk mereka. Mereka dispesialkan karena mereka bangsa yang dipilih. Masa Islam gitu aja bingung? Sama seperti kamu, Islam. Ada lagi nggak? Udah, kalau nggak ada turun ya.